بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada Habib Firuz Segaf, Ustaz Daud Al-Fadhali dan semua bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita kembali bisa bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini. Nabi wa man wasala fihi rahimah wasalahu Allah bi rahmatihi yauma yalqa. Orang yang nyambung silaturahmi di bulan Ramadan, Allah bakal sambung rahmat kepada kalian di hari kiamat. Alhamdulillah. Kuliah Isra'atul. Alhamdulillah. Jadi ada judulnya tadi. Judulnya apa sih? Judulnya ujian dan musibah. Alhamdulillah. Salah satu ujian juga saya baru tahu ada judulnya di hari ini. Bentuk ujian yang mudah-mudahan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ujian banyak. Tiap hari kita dapat ujian. Termasuk kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, itu juga ujian. Nggak boleh makan, nggak boleh minum dari ini mulai tadi azan subuh sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Ujian nggak boleh makan dan nggak boleh minum berakhir apa enggak? Berakhir. Semua ujian kita akan berakhir. Dalam segala kehidupan kita setiap ujian akan berakhir. Termasuk misalnya kita sekarang nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kita bakal bisa ngadepin itu. Kenapa? Karena kita yakin betul bahwa larangan untuk tidak makan dan minum ini akan berakhir di waktu maghrib. Maka setiap musibah yang datang kepada kita, setiap ujian yang datang kepada kita, dua hal kita harus hadapi ujian tersebut. Yang pertama, bersabar. Wa basyirus sabirin. Berikan kabar gembira kepada mereka yang mampu untuk bersabar. Kayak sekarang kita sabar. Kata Allah, nggak boleh makan, nggak boleh minum ya sampai maghrib. Baik ya Allah, sami'na wa ata'na. Kita sabar ngadepin. Udah sabar, langkah keduanya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Untuk supaya ujian kita ini cepat selesai, kita diberikan kemudahan dalam menghadapinya, sabar dan salat. Bukan kalau ada ujian kita menyebar di media sosial, tulis di status. Itu bukan cara dapat jalan keluar, bukan. Jalan keluar bakal kita dapetin dengan dua cara, sabar dan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa sabar ngadepin puasa ini? Kenapa? Karena kita tahu bahwa larangan puasa ini, larangan makan dan minum ini berakhir di waktu maghrib. Maka kita juga harus sabar ngadepin semua ujian yang datang kepada kita karena kita yakin bahwa akan tiba saatnya ujian itu akan selesai. Macet aja bakal selesai. Banjir tinggi-tinggi bakal surut. Tengah-tengah malam gelap akan datang waktu fajar. Semua masalah yang datang kepada kita, ada kalanya masalah itu akan selesai. Makanya hadapi segala masalah dengan bersabar. Sampai ada lagunya, lagu syukur kan? Saya senang kata-katanya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Syukuri aja, nikmatin aja. Hidup ini semuanya anugerah. Jadi setiap ujian yang datang kita syukuri. Karena apa? Karena ternyata masih banyak orang yang ujiannya lebih berat daripada kita. Kayak tadi saya alhamdulillah jalan dari Condet kemarin, Bang Fit udah pusing, nyari ke sono dulu, nengok ke sono lagi, ada orang di belakangnya sih. Sampai di chatting, biarin aja. Yuk posisi di mana? Biarin sampai di telepon. Telepon baru makan, nengok di belakang. Dari tadi di belakang antum. Enggak, anak mau cerita bahwa saat perjalanan anak dari Condet kembali
aman, nyaman. Kebayang 10 tahun yang lalu Anda masih tinggal di Damaskus di Suriah, masih menuntut ilmu di masa-masa peperangan. Itu kita namanya mau jalan dari tempat tinggal ke masjid, takutnya luar biasa. Ini ngomong kan ada yang ngomong kayak situ ya. Tadi ada sebuah tembakan. Tadi di arah mana? Sono ya. Kalau itu kita mesti jam sono aja deh. Khawatir kita. Alhamdulillah di negeri kita aman, nyaman. Ujian yang datang ke ujian yang alhamdulillah. 2 tahun kita kena masa pandemi, kita masih bisa makan tiap hari. Kita masih bisa tidurnya tidur beratapkan rumah. Nggak ada tuh yang tidurnya alhamdulillah dari kita sih. Nggak ada yang tidurnya langsung angin gitu, malam-malam hujan kena hujan, lalu siang matahari kena panas. Nggak ada, semuanya alhamdulillah. Nah, ketika ada ujian apapun yang datang oleh itu, oh, ini rezeki kurang, tapi bersyukur. Untung Anda masih nikmat. Kalau dibandingin teman-teman Anda, saudara-saudara Anda yang di Palestina, di Yaman, kesian. Meninggalnya kenapa? Meninggalnya dibom, meninggalnya ditembakin, meninggalnya dirudal. Keluarga pada ketakutan, untuk anak sekolah, bapak ibu ketakutan. Ini bakal balik apa enggak ya anaknya? Bilang ada yang kulit dia apa enggak ya? Terus sekolahnya bakal dibom apa enggak ya? Itu 1000 pikiran tuh datang. Kita alhamdulillah kita sekolah tenang. Berangkat ke sekolah kita dalam keadaan tenang. Maka nikmat keamanan, nikmat kenyamanan itu harus disyukuri. Sekalipun datang ujian-ujian menimpa kita, itu nggak lain dan nggak bukan karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Asal hadapi setiap ujian dengan kesabaran. Ada yang jawab, Masya Allah. Berarti menyimak. Alhamdulillah. Dan banyak kita belajar di bulan Ramadan ini banyak hal. Kita belajar disiplin. Kalau orang bangun sebelum subuh, anggap misalnya 10 menit, belum lagi ada di kamar mandi ya, wudu apa, lagi nuangin nasi sama lauk, ambil air, minum, rapi minum, selesai minum baru menyuap, azan. Boleh nggak kita nyuap? Boleh apa nggak? Sesuap kan, 2 suap aja, 2 suap, boleh nggak? Nggak boleh. Itu ujian juga. Bangun terlambat. Kita diajarkan dalam Islam, dalam puasa ini untuk berdisiplin. Kalau udah datang azan waktu fajar, nggak boleh lagi makan dan minum. Nggak boleh. Ya dikit aja ya, sesuap lah. Puasa kan panjang nih, masa nggak boleh dikit? Nggak boleh. Disiplin. Begitu juga menjelang buka puasa. Ini udah jam 5:30 nih, ntar lagi juga azan. Boleh dong korma 2 biji, dikit aja dikit. Ntar lagi azan apa habis? Boleh nggak begitu? Nggak boleh, disiplin. Ntar dulu nggak boleh, tunggu waktu azan. Nah, pelajaran disiplin itu juga harus kita bawa. Karena tujuan puasa apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau puasa kita enggak menjadikan kita bertakwa, maka belum benar puasanya. Kata siapa? Anu enggak makan kami itu kok. Ternyata puasa lebih dari sekedar tidak makan dan tujuan puasa itu kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Itu tujuan utama. Melarang makan, melarang minum, melarang ini itu. Tujuannya biar kita gak kalah sama hawa nafsu. Ada orang yang gak makan, gak minum, tapi karena malamnya bergadang, akhirnya siangnya
tidur terus. Bangun, kamar mandi, kencing, tidur lagi. Malam bergadang. Hal-hal yang nggak bermanfaat. Sayang. Ramadan berkahnya luar biasa. Di bulan suci ini, huwa syahrun huwa indallah afdalul syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atuhu afdalus sa'at. Ini bulan-bulan terbaik. Ternyata Nabi gak cukup ngomong bulan-bulan terbaik, padahal kita udah paham. Oke, ya Rasulullah, kita paham bulan terbaik. Nabi tambahin lagi, wa ayyamuhu afdalul ayyam. Hari demi harinya adalah hari-hari terbaik. Malam demi malamnya malam-malam terbaik. Ditekankan lagi apa Nabi? Saat demi saatnya adalah saat-saat terbaik. Maksudnya apa? Jangan lewatin sedikit pun dari bulan Ramadan. Sayang seribu sayang. Ini bulan kita dijamu sama Allah. Bayangin. Huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Ini bulan kalian diundang jadi tamu-tamunya Allah, ya Allah. Kita diundang jadi tamunya presiden, tamunya menteri, tamunya gubernur. Udah kira, wah udah bagaimana semua lihat tuh resmi nih diundang. Ini kita diundang bukan lagi jadi tamunya pejabat, bukan lagi jadi tamunya orang kaya, bukan lagi jadi tamunya ulama, bukan. Tamunya Allah Jalla Jalaluh. Semua hamba Allah umat Islam di bulan ini dijamu, diundang nih, dapat undangan resmi. Kalian diundang dari tamu Allah. Tapi namanya undangan, bisa kita datang, bisa kita nggak datang. Bisa kita menyambut undangan tersebut, bisa juga enggak. Biasanya kalau udah diundang, ada jamuan, ada hidangan, yang menikmati yang datang baik enggak? Yang datang, betul ya? Yang nggak datang, nggak bisa menikmati. Tapi ternyata ada juga jamuan Allah yang tidak hanya dinikmati oleh yang datang, yang nggak datang pun juga dapat. Apa misalnya? Nabi katakan, anfasukum fihi tasbih. Ini di bulan ini semua hamba Allah umat Islam yang berpuasa, nafas-nafasnya dihitung tasbih. Dari mulai kemarin awal Ramadan sampai hari ini sampai nanti akhir berpuasa, malaikat nih nggak berhenti nyatet. Kita lagi diam aja, nafas doang, malaikat bahwa kita setiap detiknya dianggap bertasbih oleh Allah di bulan ini. Walaupun kita nggak baca tasbih, apalagi kita baca tasbih. Tapi ada undangan, ada hidangan, ada jamuan yang khusus Allah akan berikan kepada mereka yang datang. Wa man tala fihi ayatan minal Qur'an kana lahu mithlu ajri man khatama Qur'an fi ghairihi minasyuhur. Sebelum saya terjemahin di ucapan Nabi, saya mau tanya semuanya. Tahun kemarin Lebaran Idul Fitri, sampai kemarin terakhir akhir bulan Syaban sebelum masuk Ramadan, kira-kira jadi 11 bulan. Kira-kira dalam waktu 11 bulan ini berapa kali kita udah khatamin Al-Quran? Berapa kali? Dari mulai Idul Fitri tahun lalu sampai akhir bulan Syaban, 11 bulan lamanya, berapa kali kita khatamin Al-Quran? Berapa kali kira-kira? Hah?
dirinya masing-masing. Jawab di diri masing-masing dah. Kalau yang di beberapa tempat ada tanya, pada jawab 1 bib, 2, ada yang bilang 0 bib, nggak pernah khatam. 11 bulan bakal khatamin 1 kali, susah benar. Tapi ternyata di bulan Ramadan Allah kasih jamuan khusus. Siapa dari kalian, kata Nabi, yang baca 1 ayat aja, maka baginya pahala seperti mengkhatamkan Al-Quran di bulan selain Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lah itu 1 detik. Itu barusan pahalanya apa? Pahalanya seperti mengkhatamkan Al-Quran. Ini Nabi yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong benar bersalah. Jujur bohong kira-kira? Pasti jujur. Nabi semuanya wahyu yang dikeluarkan oleh beliau, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Cepat banget baca Quran. Ada 3 kali khatam. Wah, pura-pura capek lagi. Kenapa? 3 kali khatam. Jangan begitu, salah. Justru kapan lagi nih Allah kasih nih? 11 bulan kemarin baru sekali kita khatam, 2 kali, 3 kali. Ya paling cakep sebulan sekali dah. Sebulan sekali jadi 11 kali. Sekarang dengan beberapa detik aja, 1 menit kita bisa menghatamkan berpuluhan kali. 1 menit kita baca misalnya surat Ad-Duha 2 menit, itu bisa berapa kali? Tergantung jumlah ayat. Itu jamuan Allah kasih khusus bagi mereka yang mau. Udah segitunya masih ada orang yang malas-malas baca Al-Quran. Coba kalau kita bisa ngobrol sampai udah meninggal tuh, dia pada gemes sama orang yang gak baca Quran. Aduh, lu bagaimana sih? Masih dikasih umur sama Allah, kenapa malas banget? Baca, ada nih, udah meninggal. Nyesalnya luar biasa. Coba masih dikasih umur sama Allah, ada baca Quran tiap hari, ada sedekah, ada ibadah. Nah kita yang masih dikasih umur sama Allah, segera manfaatkan nikmat karunia umur ini dengan menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamuan khusus yang Allah siapin buat kita. Jangankan kita, Anda sehari sebelum Ramadan masih di Kepulauan Riau, keliling beberapa pulau, 5 pulau, dari mulai Batam, Tanjung Balai Karimun, ada lagi Pulau Nyebur, Pulau Buru di sana, ada makam udah 400-500 tahun yang lalu, 500 makamnya Habib Umar bin Salim Al-Attas. Datang lagi ke pulau apa lagi tuh? Ada beberapa tempat. Di antaranya kita nyebrang juga ke Tanjung Sokoy, ke desa Sokoy. Desa Sokoy bukan di Kepulauan Riau, ke daratan dia, ke Pekanbaru. Naik kapal 2 jam lebih, nyampe sono siang-siang deh. Siang-siang pada panas, kapal matahari depan kita. Nyampe sono rencananya Anda pengen minta air es. Assalamualaikum, selamat datang Habib, selamat datang di desa Sokoy, desa yang belum ada listrik. Oh, nggak bisa minta air es dong, nggak ada listrik. Padahal udah ada tiang listrik, cuman bahkan udah 3 tahun yang lalu tiang listriknya belum ada. Itu jalanan semuanya tanah, jalanan full tanah merah, asal hujan aja udah becek. Terus apa lagi? Sinyal nggak ada sinyal.
Begitu ada seharian di sono, menjelang maghrib menyeberang ke desa yang satunya, nyampe desa yang sono baru dapat sinyal. Dari pagi rupanya istri ada teleponin terus, kagak ada sinyal sampai menjelang maghrib. Nggak masuk telepon, nyampe sono baru WhatsApp masuk. Rupanya mungkin dia khawatir di seharian laki gue nggak bisa ditelepon nih, apa udah kawin lagi sono. Seharian nggak bisa ditelepon. Ada di sono, di salah satu pulau ketemu nih, tadi kan lagi bicara keberkahan Ramadan. Ketemu satu orang Nasrani. Nasrani punya toko keturunan Cina. Dia lihat kita mungkin lagi mau acara itu, dia selamat siang Pak Habib. Oh selamat siang Pak Habib, mau minta tolong. Minta tolong apa? Tolong bulan puasanya ditambah jadi 2 bulan. Puasa tambah 2 bulan. Iya kan Habib, kalau Habib nggak bisa, mau Habib mau siapa nggak bisa nambahin bulan, nggak bisa ngatur bulan. Emang kenapa? Kalau bulan puasa itu dagangan saya laku semuanya. Tolong tambahinnya 2 bulan deh, biar banyak nih rezeki masuk. Bayangin yang non muslim aja pengen Ramadan ditambahin. Masih ada orang Islam yang puasa kapan kelar nih? Masih minggu pertama lagi, lama banget. Ya Allah, makanya Nabi bilang, kalau law aliman nasu ma fi Ramadan, kalau orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, pasti itu orang semuanya bakal mengharap sepanjang tahun semuanya adalah Ramadan. Jamuan buat kita begitu besar. Ini Ramadan isinya itu kebaikan demi kebaikan. Kalau dibandingkan dengan ujiannya sedikitnya, nggak boleh makan dan nggak boleh minum. Itu juga dalam ujian itu kita jadi sehat, jadi segar. Ya, selain kita taat kepada Allah, kita dapat pahala, kita juga dapat efek kesehatan buat diri kita sendiri. Ada jamuan lagi misalnya di bulan Ramadan. Nah, orang yang kasih takjil tuh, anak-anak muda, ada nggak di sini? Pembagian takjil, gitu, ada nggak? Ada ya? Bagian takjil, bagian buka puasa buat orang. Kan sering kita dengar di antara khutbah Nabi, orang yang ngasih buka puasa dia dapat pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya dia. Ada nih, misalnya ngasih jangan buka puasa Ustaz Daud Fadl, ini ada. Itu Anda udah dapat pahala puasa Anda, dapat juga pahalanya Ustaz Daud tanpa mengurangi pahala beliau. Jadi seakan-akan Anda puasanya ini 2 orang. Beliau juga tetap dapat pahala yang mengurangi sama sekali. Apalagi kalau Anda kasih 10 orang, 20 orang. Bahkan dalam redaksi yang lain lebih hebat lagi, bukan hanya dapat pahala orang yang berpuasa. Nabi bersabda kepada para sahabat, "Man fattara minkum sha'iman mu'minan fi hadha syahr." Siapa dari kalian yang ngasih makan untuk buka puasa di bulan ini doang nih. Di bulan yang lain kalau kita kasih orang yang puasa itu Sya'ban, Rajab, orang lagi puasa kita kasih, pahalanya gede juga. Tapi khusus di bulan ini kata Nabi, pahalanya seperti kalian membebaskan seorang budak. Waduh, itu nikmat banget. Ingat gak dulu cerita Khalifatul Muslimin Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah yang lagi disiksa, ditimpa batu, ditiban batu, dipecut, disiksa siang-siang, dibebasin. Kalau sekarang mungkin uang itu ratusan juta, dibebasin dan pahalanya begitu besar, membebaskan seorang budak. Bilal jadi merdeka, bisa ibadah, bahkan sampai jadi muazzinnya Rasulullah. Artinya apa? Membebaskan seorang budak gak kecil biayanya, gede. Tapi buat orang yang ngasih buka puasa, itu
bulan ini Nabi janjikan pahalanya seperti membebaskan seorang budak. Waktu dengar gitu sahabat-sahabat pada girang. Ada yang angkat tangan. Sahabat yang fakir miskin angkat tangan. Ya Rasulullah, walaysa kulluna yaqdiru ala dzalik. Tak semua kita mampu ngasih makan orang. Kita pengen juga tuh pahala tuh membebaskan seorang budak. Tapi masalahnya kita nggak mampu nih ya Rasulullah. Ya, kadang-kadang di rumah aja mungkin kurang, apalagi ngasih orang. Kira-kira jawaban Nabi apa? Hah? Ya udah lo nggak bisa dapat begitu. Begitu apa nggak jawaban Nabi? Ya lu cari duit aja lu senang banyak, gitu. Ya. Jawaban Nabi beliau bilang, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nara walau bisyarbatin min ma'. Itu baik Nabi. Dapetin tuh pahala bebasin budak walaupun hanya dengan setengah korma. Bebasinlah, dapatilah pahala bebasin seorang budak walaupun hanya dengan bisyarbatin min ma', segelas air. Beli aqua gelas, kasih ke puasa. Dapat pahala seperti apa? Bebasin budak. Setengah korma, cuma jangan setengah juga ngasihnya. Lu setengah korma, potong di kormanya. Ini baru nih, wah, siapa amat. 3 gitu minimal 3 biji korma kasih. 7 dicakap. Maksudnya Nabi kenapa ngomong begitu? Kalau setengah korma sih semua orang bisa. Bener gak? Bisa gak? Ente bisa gak kasih 1 biji korma ke orang? Bisa banget. Yang Nabi bagian ini bukan masalah porsi makanannya harus ini nasi pakai daging apa enggak. Yang Nabi bagian itu boleh berbagi di bulan ini. Tumbuhin jiwa sosial di bulan Ramadan. Jangan cuma nikmatin sendirian aja, bagi. Lihat tuh di luar masih banyak orangnya. Sore-sore masih bergerombol, gendong anak, itu anak usia dari siang digendong. Gimana lagi nggak punya rumah, begitu. Mana jiwa sosial Nabi didik di bulan ini berbagi. Di bulan ini jangan nikmatin semua sendirian, berbagi. Nabi sampai janjiin kalau ente mau berbagi hatta setengah korma, pahala seperti membebaskan seorang budak yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi pelajaran bisa kita ambil di bulan Ramadan? Ini tuh mau habis sedikit lagi ya. 1 lagi deh. Karena waktunya udah setengah jam. 1 lagi misalnya pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Nah, ada namanya muraqabah. Apa namanya? Bahasa Arabnya apa? Muraqabah. Artinya pengawasan. Kita belajar dari bulan puasa bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dulu zaman kita masih kecil, bulan puasa masih TK atau mungkin kelas 1 SD, zaman belum balik betul, kan disuruh sama orang tua latihan puasa. Cuma namanya kita anak kecil, habis sore-sore main bola, pulang suruh mandi ngelihat bak, ngelihat es teh manis, ngelihat gayung, ngelihat gelas, enak nih. Itu kadang-kadang disuruh wudhu, umur nggak keluar lagi, umur keluar lagi. Kenapa? Karena waktu itu merasa nyaman, merasa aman. Wah, kagak ada yang ngawasin nih. Dan bapak gue nggak ngeliat nih, minum. Sekarang kira-kira masih begitu enggak? Enggak kan? Kalau masih juga kata kelewatan kalau masih. Kenapa kita nggak begitu sekarang? Biar kata kita di rumah sendirian. Ini bini kita lagi pergi atau yang masih muda, orang tua lagi pada pergi, saudara-saudara nggak ada di rumah, masih berani nggak begitu? Nggak berani. Kenapa? Karena udah merasa adanya pengawasan dari Allah. Ada CCTV.
pelajaran itu harus kita bawa, bukan hanya di Ramadan. Nanti selesai dari Ramadan, jangan mentang-mentang sendirian di kamar, mulai buka di handphonenya, nanti mungkin Instagram apa foto-foto yang bukan mahram. Jangan. Wah, ini gak ada yang lihat. Wah, udah gua aman dah sendirian. Terus ente kemanain pandangan Allah? Allah dilihatin. Ente merasa apa? Kan ada aku nih. Aku lagi liatin terus. Aku ini Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat, Maha tahu. Ente anggap ada nih. Cuma takutnya sama orang-orang doang. Berarti itu di bawahnya itu orang-orang. Ngomong apa kita nanti ditanya sama Allah. Pelajaran bahwa kita merasa diawasi oleh Allah itu tidak hanya di bulan puasa, tidak hanya pada saat berpuasa. Nanti keluar, mau di depan orang, mau di kamar, mau dalam keramaian, mau sendirian, tetap kita harus menyadari adanya pengawasan dari Allah. Jadi gimana? Kita menghindari maksiat gara-gara malu sama orang, bukan gara-gara malu sama semua. Giliran lagi sendirian merasa aman, kita bermaksiat. Berarti bukan gara-gara Allah. Nah, pencuri aja kalau lagi mau mencuri masuk ke toko melihat CCTV itu tuh. Kayak di sini ada nggak CCTV? Ada nggak? Tuh banyak satu. Mungkin kalau ada orang masuk sini misalnya ada kotak amal. Ada yang masuk mau mencuri mari. Begitu dilihat, wah ada kamera tuh, ketahuan. Dia bakal batalin, kenapa? Karena merasa diawasi. Wah, kalau ini ketahuannya nih, bisa dilaporkan polisi. Takut dia, karena ada pengawasan. CCTV manusia itu semua terbatas. Tapi Allah, makanya Nabi pernah nantang. Waktu ada orang yang bermaksiat, silakan. Enggak apa-apa. Tapi jangan di bumi Allah. Mana bisa? Mau di mana lagi kita? Mau maksiat? Coba aja enggak apa-apa. Jangan di bumi Allah jangan dipakai buat maksiat. Mau maksiat? Cari tempat yang kira-kira enggak dilihat sama Allah. Enggak ada. Semua di pelajaran dari Ramadan, kita harus terus merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita keluar dari Ramadan itu namanya kita menjadi alumni bulan Ramadan. Ya, kita jadi alumni kampus aja ada peraturannya tuh, harus jaga nama baik kampus, harus mengamalkan ilmu yang diajarkan, harus ini. Begitu juga kita menjadi alumni bulan Ramadan, ada hal-hal yang harus kita jaga, ada hal yang harus kita rawat agar la'allakum tattaqunnya benar-benar kita bisa gapai. Bukan hanya kita lapar dan haus, tapi juga kita la'allakum tattaqun agar bertakwa kepada Allah. Siang yang banyak tidur. Kan gitu, kata orang-orang kan tidurnya orang puasa ibadah. Iya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ketika karena letih digunakan untuk ibadah. Ini udah malam tahajud, menjelang sahur, capek tidur. Gara-gara badan ini letih dipakai untuk ibadah, tidurnya menjadi ibadah. Bukan tidurnya malam, tidur orang yang malas-malasan itu ibadah, bukan gitu maksudnya. Tapi karena kita letih siang hari puasa, lagi baca Quran siang-siang, ya siang baca Quran, habis sholat zuhur, udah sholat sunnahnya, udah baca Quran, terus keluar nyari orang mau sedekah, pulang badan agak capek, tidurnya di ibadah. Karena letih digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau orang sudah berhasil kayak begitu, siangnya nggak banyak tidur, malamnya nggak banyak makan, maka ini di hatinya akan yastanir, kata beliau, akan tumbuh cahaya
yang akan menerangi jiwa dan kalbu kita, dan nanti kita akan jadi pribadi yang lebih baik lagi daripada pribadi kita sebelumnya. Maka ayo sama-sama kita bersabar menghadapi segala ujian, belajar dari bulan Ramadan bahwa setiap ujian akan selesai, setiap ujian akan selesai. Semua ujian yang datang kepada kita itu ujian. Naqsin minal amal, kurangnya duit, lapar, tak rasa takut, fakir, kurang duit, apalagi kurang ini, kurang itu ujian semuanya. Wa basyirus sabirin, berikan kabar gembira kepada Allah kepada mereka yang bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian tersebut, semuanya kita hadapi satu demi satu, dan kita yakin bahwa bahkan secara skala lebih besar lagi, semua ujian sakit, semuanya ini kurang duit, sakit, ini itu, ketemu orang yang kurang baik, kita ketipu ini segala macam. Berapa lama sih? 60 tahun, 70 tahun, selesai kita meninggal dunia, semua ujian itu akan habis. Habis itu kita nikmat selama-lamanya di surga. Nggak ada lagi rumah sakit. Kamar mandi ada nggak di surga? Buang air gitu ada nggak? Nggak ada. Rumah sakit ada nggak? Itu rumah-rumahnya agak pusing nih, sesak nafas. Surga jadi rumah sakit ada nggak? Nggak ada. Nggak ada sesak nafas, nggak ada sakit perut, nggak ada sakit kepala, sakit gigi, nggak ada kuburan. Di surga nggak ada kuburan. Nggak ada. Semuanya hidup selama-lamanya, kekal dan abadi. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah nanti di surga bagaikan samudra, adapun yang di dunia ini bagaikan satu tetes. Kalau ente dapat kenikmatan dunia, jangan bangga, ente cuma dapat satu tetes. Kalau ente nggak dapat kenikmatan dunia, jangan sedih, ente cuma kehilangan satu tetes. Itu nanti di surga samudra kenikmatan disiapkan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa dan senantiasa beribadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita baca pastinya. Syukurlah ya Allah. Syukurlah ya Ramadan, syukurlah ya Ramadan, syukurlah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Syukurlah ya Ramadan, syukurlah
الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالغفور والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عالتمان هو قائم بالعبادة سهران شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران. Mudah-mudahan kita bisa belajar sabar menghadapi segala ujian. Mudah-mudahan semua ujian itu adalah menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah semakin berat ujian, semakin besar kesuksesan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, habis itu ada kemudahan. Enggak pernah sulit terus, enggak. Yakin ada kemudahan. Sabar aja, nikmatin aja proses itu. Itu Allah yang melatih hati kita agar beriman dan pandai-pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah tulis nama-nama kita menjadi tamu-tamu Allah, bisa ibadah haji, bisa ibadah umrah, bisa ziarah Nabi ke Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah nanti habis lebaran, ada lebaran di sini ya. Lebaran di sini. Tanggal 5 Aprilnya berangkat ke Tanah Suci. Berarti 2 hari habis lebaran. Mudah-mudahan yang lain juga bisa segera diundang oleh Allah, atau yang sudah pernah segera kembali bisa beribadah ke Tanah Suci, ziarah Nabi ke Madinah. Kita bisa pandang tuh nanti Kubbatul Khadra, kubah hijau yang hari-hari ini orang mau, mungkin yang udah pernah tahu, orang mau ziarah Nabi biasanya gampangnya lewat Babus Salam. Hari-hari ini diputar di Babus Salam ini mau masuk sini, orang ngantri mulai dari sini diputar ke arah Baki, diputar lagi ke sini, dari penuh ya orang mau ziarah Nabi. Udah kangen semua begitu ziarah. Kebayang nanti orang bakal begitu juga berbondong-bondong nyari Nabi di akhirat. Manusia miliar bakal ngantri mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa ihsan wa tilawatil Qur'an. Allahumma arzuqna hajj baitikal haram fi 'amina hadha wa fi kulli 'am. Warzuqna ziyarata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وارزقنا شفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا معنا ولا فيه شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. يا أمن الخائفين آمنا بما نخاف. يا أمن الخائفين سببنا بما نخاف. يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.